Halo teman-teman, hari ini aku akan menceritakan cerita tentang ubur-ubur dan monyet. Di zaman dahulu kala, kerajaan laut diperintah oleh seorang raja yang sangat luar biasa. Rajanya itu bernama Rinjin atau Raja Naga Laut. Kekuasaannya itu sangat luas sekali, terbentang dari ujung ke ujung. Istana Raja Laut itu letaknya berada di dasar laut yang paling dalam. Istananya itu terbuat dari tembok-temboknya terbuat dari karang-karang yang indah, atapnya terbuat dari batu giok yang berkilauan cahaya-cahayanya. Kemudian lantai-lantainya terbuat dari mutiara yang benar-benar mengkilat indah sekali. Tapi sang raja dengan banyak kekuasaan yang dia raih, dia genggam, tapi tidak merasa bahagia. Dia merasa kalau hidupnya itu terasa sendiri, sunyi sekali. Kemudian dia berpikir, seandainya dia menikah, dia pasti akan lebih bahagia, lebih lebih senang bisa membagi semua yang dia miliki ini oleh seseorang yang dia sayang. Akhirnya dia memanggil semua bawahan-bawahannya dan memilih beberapa dari mereka menjadi wakil untuk pergi ke seluruh penjuru lautan dan mencari seorang putri raja, putri naga yang benar-benar cantik. Akhirnya mereka pergi mencari dari ujung ke ujung. Setelah beberapa lama mereka kembali membawa seekor, seekor ratu naga, putri naga yang cantik sekali, indah. Wajahnya benar-benar mencerminkan kalau dia itu sangat Wah, sangat kagum orang melihat wajahnya dia itu. Rambutnya yang terurai, kemudian dilihat dari sisik-sisiknya yang berwarna hijau keemas-emasan, matanya yang berkilauan ketika kita melihat menatap menatap matanya itu tuh. Seketika itu juga sang raja jadi jatuh cinta kepadanya. Akhirnya raja memutuskan untuk menikahinya. Di lautan-lautan itu belum pernah sekalipun terlihat keajaiban pesta yang dirayakan semegah ini, semeriah ini. Semua makhluk hidup di lautan itu datang. Mulai dari paus-paus yang besar sampai udang-udang yang kecil sekalipun. Mereka datang kepada raja dan mendoakan mereka agar selalu bahagia dan selalu sehat. Sehat-sehat terus. Beberapa lama setelah mereka hidup berdua, kehidupan mereka itu sangat berwarna. Raja yang melihat istrinya itu tidak pernah bosan-bosannya hari demi hari. Memperlihatkan keindahan istananya, memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang ada di lautan, bahkan memperlihatkan semua harta-harta yang pernah dia miliki. Tapi suatu ketika tiba-tiba saja sang ratu jatuh sakit. Sakit yang sangat parah sampai dia itu tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Raja yang melihat ini khawatir sekali. Kemudian dia langsung memanggil seluruh dokter-dokter yang ada di kerajaannya. Kemudian dia berusaha benar-benar memberikan kepada dokter-dokter itu kesempatan. Kalau dia bisa menyembuhkan sang ratu ini, dia akan diberikan hadiah yang terbaik yang bisa dia impikan. Tapi entah dari beberapa banyak itu pun tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkan sang ratu. Malah hari demi hari keadaannya semakin memburuk sedikit demi sedikit. Sang raja pun depresi sekali, takut kehilangan sang ratu. Kemudian dia bertanya kepada kepala pelayan yang berada di kerajaannya itu, apakah ada cara untuk menyembuhkan ratuku ini? Kemudian kepala pelayan itu berpikir sejenak, kemudian benar-benar merasakan ada apa tidaknya obat
yang mujarab yang bisa menyembuhkan ratu. Kemudian, dia berpikir, ada yang mulia. Tapi bahannya itu sangat sulit sekali untuk didapatkan. Hah? Apakah sangat sulit didapatkan di lautan ini? Kata raja. Benar sekali yang mulia. Resep yang saya ingat itu adalah hati seekor monyet hidup. Hati seekor monyet hidup? Iya yang mulia. Bagaimanapun caranya kita harus bisa mendapatkan itu. Tapi yang mulia, monyet kan hidup di daratan. Akan sangat sulit bagi kita untuk bisa menangkapnya di sana. Coba kau cari solusinya, kata Raja Naga itu. Kemudian berpikirlah lagi kepala pelayan. Kemudian dia mengucapkan, kalau seandainya ya raja, ada satu makhluk, wujudnya dia itu sangat tidak indah, buruk dilihat. Tapi dia sangat bangga. Dia itu bisa berjalan di daratan. Oh, siapakah makhluk itu? Kata raja. Dia ada seekor ubur-ubur. Panggil dia kemari. Baik yang mulia. Akhirnya dipanggillah ubur-ubur ini datang ke istana. Dan diberitahukan kepada kepala pelayan ini tugas yang diberikan kepadanya, misi-misinya apa saja dan bagaimana caranya dia melakukan itu semua. Kemudian si ubur-ubur itu dengan takutnya berbicara karena misi yang diberikan oleh raja kepadanya. Saya tidak tahu bagaimana caranya menangkap seekor kera, kata ubur-ubur. Benar juga. Kalau begini, kalau dilihat dari dirimu, kalau kita bandingkan ketangkasan dan kekuatanmu, sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa menangkap ini. Coba kamu mengakalinya. Mengakalinya, tapi mengakali seperti apa? Begini, coba kamu dekati salah satu dari mereka. Sedikit demi sedikit, begitu ada satu yang sudah kamu akrab dengannya, coba beritahukan kepada dia. Ceritakan keindahan yang ada di lautan ini. Keindahan istana di sini. Tapi jelaskan kepadanya secara samar-samar. Pancing dia terus agar dia penasaran dan ingin sekali mengunjungi di sini. Mengunjungi tempat ini. Bagaimana caranya aku bisa membawa dia ke sini? Kamu ini, apa gunanya cangkangmu itu? Kau bisa menaruh dia di punggungmu, tapi kan dia akan sangat berat sekali. Kamu harus bisa, karena kamu kan pelayan dari raja. Ini adalah tugasmu. Aku akan berusaha yang terbaik kalau begitu. Akhirnya pergilah si ubur-ubur ini menuju ke tempat di mana kera monyet itu berada. Setelah dia pergi ke sana, sampailah dia di pesisir pantai. Kemudian dia melihat ke sekitar, kok tidak ada sama sekali orang di sini, sepi sekali. Dia jalan sedikit demi sedikit, menyusuri sekitar pantai. Ditemukanlah situ pohon pinus yang besar sekali, tinggi, dahan-dahannya lebat. Di situ terdapat seekor monyet yang lagi berbaring dengan santainya. Aku beruntung, pikir si ubur-ubur ini. Akhirnya dia mendekati pohon pinus itu sambil berteriak, "Selamat siang Tuan Monyet. Bagaimana kabarmu? Hari ini sangat indah sekali, bukan?" Si monyet itu yang lagi berbaring di atas pohon tiba-tiba terkaget dipanggil oleh seseorang. Dia melihat ke bawah. Dari mana asalmu dan siapa namamu? Aku belum pernah melihatmu di sini.
Nama saya Kurage. Saya adalah salah satu pelayan dari Raja Naga. Kerajaan laut itu. Benar sekali Tuan Monyet. Apakah Anda pernah mendengar tentang Istana Raja Naga Laut? Aku sering mendengarnya, tapi belum pernah melihatnya. Anda belum pernah melihatnya? Wah, sangat disayangkan Tuan Monyet. Hidup sudah selama ini tapi tidak pernah melihat keindahan di sana. Menurut saya, Istana Raja itu istana yang benar-benar megah. Keindahannya itu tidak tertandingi di dunia ini. Benarkah seindah itu? Kata si monyet. Benar sekali. Akhirnya ubur-ubur itu menjelaskan dan menceritakan keindahan-keindahan apa saja yang ada di sana. Sedikit demi sedikit, monyet itu turun selangkah demi selangkah agar tidak terluput dari perkataan-perkataan, cerita-cerita dari si ubur-ubur. Aku berhasil, pikir ubur-ubur, karena melihat monyet melangkah sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya si ubur-ubur itu berkata, Tuan Monyet, saya harus segera kembali. Hah? Kamu sudah mau kembali? Tapi kan ceritamu masih belum selesai. Bagaimana kalau Tuan Monyet ikut saja denganku? Kalau Anda ikut denganku, Anda akan melihat keindahannya secara langsung. Si monyet tiba-tiba berpikir, baiklah kalau begitu, aku akan ikut, tapi bagaimana caranya aku bisa menyeberangi lautan? Aku kan tidak bisa berenang, kata si monyet itu. Dan ubur-ubur kemudian, tidak usah khawatir Tuan Monyet. Anda bisa saya gendong di punggung saya. Memangnya kamu bisa? Kata si monyet itu. Saya kelihatannya saja begini. Saya ini kuat, tangguh. Bisa, ayo ikut. Saya akan menjadi pemandu Anda saat di lautan nanti. Baiklah kalau begitu, kata si monyet. Pergilah ubur-ubur dan si monyet itu menyeberangi lautan. Tuan Monyet, jangan banyak goyang ya. Soalnya keselamatan Anda itu adalah tanggung jawab saya. Bilang, iya tapi jangan terlalu cepat juga, nanti saya jatuh. Baik Tuan Monyet, kata ubur-ubur. Sesampainya mereka di tengah jalan, ubur-ubur yang sama sekali belum pernah mengenal makhluk daratan, tiba-tiba bertanya kepada Tuan Monyet. Tuan Monyet, apakah Anda memiliki hati? Terkaget dengan ucapan si ubur-ubur, monyet itu, hati? Ada apa pentingnya hati saya bagi Anda? Oh, itu sangat penting, kata ubur-ubur dengan bodohnya. Kemudian monyet itu jadi was-was. Kenapa kok tiba-tiba ubur-ubur ini tertarik dengan hatiku? Akhirnya si monyet ini sedikit demi sedikit mencoba mencari tahu kenapa kok bisa begini. Jadi dia berusaha sekali menanyai si ubur-ubur, dan ubur-ubur pun melihat kecemasan si tuan monyet ini, akhirnya pun menjelaskan misi apa yang diberikan kepadanya, kenapa hatinya itu sangat penting, dan bagaimana hatinya itu bisa menyembuhkan ratunya itu yang sedang sakit. Si monyet mendengar ini was-was sekali, makin takut, makin gugup. Celaka, aku bisa mati, pikirnya dia. Tapi monyet itu hewan yang pintar, cerdik, cerdas. Jadi dia berpikir, tidak boleh aku perlihatkan rasa takutku, aku harus tetap tenang. Dia mengambil napasnya. Kemudian dia berpikir, bagaimana caranya untuk melarikan diri? Akhirnya si monyet itu pun berpikir, seandainya Anda memberitahukan tadi apa yang Anda mau, apa yang Anda butuhkan. Tapi kan kalau saya beritahu Anda tidak ikut. Anda tidak akan ikut nantinya, kata si ubur-ubur. Bukan itu maksud saya, bukan.
monyet itu kita memiliki banyak hati. Nah, hati saya itu saya gantung di pohon kalau siang hari, soalnya agak berat rasanya kalau kita membawa semua itu. Dan ketika tadi saya mendengar cerita Anda, saya sampai lupa dan akhirnya ikut dengan Anda. Jadi Anda tidak membawa hati Anda. Benar sekali, saya tinggal tadi di pohon. Seandainya tadi Anda kasih tahu, saya pasti akan membawanya dan saya bisa berikan hati yang terbaik yang saya punya buat untuk ratu kalian. Terus bagaimana? Kalau begitu gimana kalau Anda antar saya kembali ke pulau tadi tempat kita bertemu? Nanti kalau saya ke sana, saya akan ambil hati yang saya punya itu yang paling baik, yang saya akan berikan kepada ratu nanti. Mendengar saran dari si monyet itu, si ubur-ubur merasa kayak, aduh, aku harus kembali lagi, udah setengah jalan, tapi bagaimana ini? Akhirnya mendengar bujukan dari si monyet, kembalilah si ubur-ubur itu. Sesampainya mereka di tepian, monyet itu langsung lari. Seketika itu juga dia langsung manjat ke atas pohon. Terima kasih banyak Tuan Ubur-ubur sudah mengantarku kembali. Sampaikan salamku kepada raja dan semua orang-orang makhluk di lautan. Heran si ubur-ubur, kenapa kok tiba-tiba dia ngomong gitu dengan nada mengejek. Dan akhirnya ubur-ubur itu, apakah Anda tidak berniat untuk kembali bersama saya? Tidak, kata si monyet itu. Saya tidak mau pergi ke sana. Hati saya itu sangat berharga buat saya. Sangat penting, kata Tuan Monyet. Tapi kan Anda sudah berjanji. Janji itu janji palsu. Tidak mungkin saya akan memberikan hati saya kepada Anda. Tapi kan, kalau kamu memang mau, memang berani, coba datang ke sini. Cobalah untuk tangkap aku, kata Tuan Monyet. Ubur-ubur itu tidak bisa berkata apapun dan tidak bisa bertindak apa-apa. Akhirnya dia pun kembali ke istana dengan sedihnya. Sambil di jalan dia membayangkan bagaimana respon yang harus diberikan kepada semua rakyat-rakyat yang ada di sana. Yang harusnya menjadi misi yang gampang, tapi malah jadi berantakan gara-gara celotehannya itu. Sesampainya di istana, si ubur-ubur ini menceritakan semua kisahnya. Bagaimana di tengah jalan itu si ubur-ubur jadi penasaran karena tidak tahu makhluk daratan. Dan akhirnya bertanya, ujung-ujungnya sampai dibodohi oleh si monyet. Akhirnya sang raja pun murka kepada ubur-ubur itu. Kamu ini sudah diberikan misi yang gampang sekali, tapi malah seperti ini hasilnya. Hukum dia. Akhirnya semua pelayan-pelayan di sana diperintahkan untuk menghukum si ubur-ubur. Hukumannya sangat berat. Tulang-tulangnya itu dicabuti dari dirinya dan dia harus dipukuli sampai jadi bubur. Akhirnya dibuanglah dia dan diasingkan ubur-ubur ini. Mulai dari situlah hidupnya yang tanpa tulang menjadi seperti bubur sambil menyesali kebodohan-kebodohannya yang dia sudah lakukan. Nah, seperti itu teman-teman ceritanya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya.